Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan selamat datang kepada para peserta acara diskusi online di Weekly Forum yang ke-45 dengan tema eksplorasi peran baru pustakawan melalui kajian bibliometrik yang diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa menggali ilmu, mengikuti acara diskusi online di Weekly Forum yang ke-45. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para peserta diskusi online yang saya hormati, biar mingguan ini mulai acara pada sore hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa segenap sivitas akademika Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, terutama kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Wildan MA selaku Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya beserta jajarannya, khususnya kepada Dr. Ubaidillah SSM Hum sebagai WD1 yang memungkinkan terselenggaranya acara pada sore hari ini. Dan tidak lupa kepada Prof. Nurdin selaku Kaprodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada pemateri. Selamat sore Dr. Irfan Mulyadi, FILS. Dan juga tidak lupa kepada segenap panitia Weekly dan juga semua peserta yang telah hadir pada diskusi siang hari ini. Selaku pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada diskusi kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, dan ketiga materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali diskusi pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Ilmu Perpustakaan Profesor Dr. Nurdin. Pada beliau waktu dipersilahkan. Terima kasih MC ya Pak Aziz, Dokter kandidat ya insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Wildan MA, juga yang kita hormati yang sudah ada di layar ya, Bapak Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kelembagaan Bapak Dr. Ubaidillah SSMA, dan juga ya di tengah-tengah kita sudah hadir ya distinguished speaker kita ya Bapak Dr. Irfan Mulyadi MLIS ya, sekarang ya posisinya sebagai wakil dekan 2 bidang administrasi dan keuangan ya, dan juga tentu segenap tim ya dari Weekly Forum ya, yang dalam hal ini ada MC kita Pak Aziz, juga nanti moderator kita sudah hadir juga ya Bu Lili
Martias MSc ya sudah hadir ya. Alhamdulillah ya, pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa mengadakan acara ini ya, berkumpul ya dalam pertemuan virtual untuk melaksanakan ya satu kegiatan ilmiah ya. Dan juga mari ya senantiasa kita menghaturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita semuanya. Bapak Ibu dan kolega serta teman-teman semua dan juga mahasiswa ya tentu kehadiran semuanya ya merupakan hal penting ya. Tanpa kehadiran semuanya saya kira kegiatan ini tidak bisa berlangsung ya. Ya salah satu komponen hadir ya tentu tidak ya bisa ya kita laksanakan acara ini dengan baik. Pada kesempatan ini kita akan ya nanti mendengarkan ya pertama dulu kita akan mendengarkan, nanti mungkin saya nggak ngerti nanti diatur sama moderator ya berapa lama ya kita akan mendiskusikan tentang eksplorasi peran baru pustakawan melalui kajian bibliometrik ya. Tentu nanti kita akan melihat ya sekarang ini lagi tren ya metrik ya, webometrik, ya, bibliometrik, scientometrik, pokoknya metri of things ya. Jadi menjadi menjadi fashion ya. Hampir semua ya di dunia akademik pun juga begitu gitu kan. Juga di semua bidang ya, bidang ekonomi ya juga begitu, bidang politik dan hukum semuanya itu. Memang sekarang dunia kita adalah dunia metrik sekarang ini, sehingga mau tidak mau ya perpustakaan saya kira juga harus menjadi garda depan ya untuk memperlihatkan bagaimana update-nya atau ke-updateness-nya atau ke-update-annya ya, kebaruannya ya. Kalau jangan sampai berada di belakang ya, padahal garda depan informasi adalah bidang perpustakaan. Karena itu kita akan nanti melihat seperti apa ya, meskipun sesungguhnya kalau kita tarik ke belakang ya, bahwa metric of thing itu sebenarnya dari awal ya itu juga sudah ada di perpustakaan, meskipun mungkin belum namanya metrik-metrik itu ya. Kalau dulu kita namanya statistik ya, karena dasar dari metrik bibliometri itu kan tentu statistik ya, kuantitatif ya, ukuran-ukuran kuantitatif untuk membaca suatu data secara secara efisien, secara cepat. Karena perkembangan teknologi dan informasi lalu muncullah berbagai perkembangan baru atau produk-produk baru dari statistik. Nah, kita akan melihat ya sejauh mana kebaruannya ya yang nanti akan dikerjakan oleh pustakawan, calon-calon pustakawan ataupun para mahasiswa bidang perpustakaan, supaya kita nanti bisa betul-betul menjadi garda depan di dalam bidang informasi dan komunikasi informasi. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan atas nama Ketua Program Studi. Namun sebelum saya tutup, tentu kita patut ya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada Bapak Dr. Irfan Mulyadi yang telah bersedia untuk menjadi bagian penting dari acara ini, ya, menjadi narasumber kita, ya. Apalagi juga bidangnya saya kira ini betul-betul kita menghadirkan pakarnya, ya, pakarnya bibliometrik, karena beliau, ya, Pak Irfan telah menulis, ya, karya terbesarnya, ya, yang membawanya menjadi seorang doktor itu adalah kajian bibliometrik. Karena itu, jadi teman-teman semuanya yang hadir di sini menjadi peserta ini beruntung, ya, teman-teman semua untuk bisa bersama dengan Pak Irfan, ya, untuk kita gali, ya, karena mau tidak mau saya kira untuk mengikuti perkembangan mutakhir ini, ya, kajian bibliometrik, ya, ini sangat penting, terutama teman-teman mahasiswa yang sedang akan menulis skripsinya, ya, akan menulis tesisnya ataupun akan menulis disertasinya, perlu menjadi salah satu, ya, pendekatan, ya, yang perlu dipikirkan, ya, meskipun nanti metodologinya, ya, bukan secara langsung menggunakan itu, tetapi perspektif efisiensi untuk membaca sesuatu itu bisa nanti diambil, ya, sebagai pegangan oleh teman-teman semuanya. Dan tentu saja juga kepada teman-teman dosen, ya, saya kira ini menjadi satu tema atau kajian penting yang harus kita bangun, ya, supaya bisa kita tunjukkan, ya, pada dunia, ya, pada dunia bahwa perpustakaan itu adalah sesuatu yang memberikan kontribusi penting dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam dunia sosial, dalam berbagai bidang kehidupan kita. Saya kira itu mungkin, ya. Juga terima kasih kepada Pak Wakil Dekan 2 kita, Pak Ubaidillah, bisa membersamai kita pada acara ini, dan juga teman-teman semua, ya, teman-teman terkhusus teman panitia, MC, moderator, ya, dan juga tak kalah pentingnya adalah teman-teman peserta semuanya. Demikian dari saya, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Nurdin selaku Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Budaya, yang telah memberikan sambutan siang hari ini. Para peserta diskusi online yang saya hormati, acara berikutnya yaitu penyampaian materi tentang eksplorasi peran pustakawan melalui kajian bibliometrik oleh Dr. Irfan Mulyadi, yang akan dimoderatori oleh Bu Lilih Eva Martias, MSc, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. Namun demikian, sebelum diskusi dimulai, perkenalan saya sebagai MC untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ajis yang sudah mengantarkan acara pada siang sore hari ini, begitu. Perkenalkan, saya Lili Deva Martias dari Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga akan memandu diskusi kita pada sore hari ini.
Sebelum kita mulai pemaparan materi oleh beliau narasumber, sedikit akan saya bacakan CV singkat dari beliau, Dr. Irfan Mulyadi, MLIS. Saat ini beliau tengah menjabat sebagai Wakil Dekan 2 pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Sebelumnya, pada periode 2019 hingga 2023, beliau menjabat sebagai Kepala Prodi Ilmu Perpustakaan pada UIN pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Beliau pun pernah menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan pada tahun 2019 hingga 2009 hingga 2013, mohon maaf. Untuk latar belakang pendidikan, beliau menamatkan S1 pada jurusan Tadris Bahasa Inggris pada tahun 1995 di UIN Alauddin Makassar. Kemudian beliau juga mengambil S1 khusus perpustakaan di Universitas Indonesia pada tahun 1997. Beliau kemudian melanjutkan studi magisternya di Information Management University of South Australia. Kemudian pada Februari 2023 ini beliau meraih gelar doktornya dan mengangkat tema disertasi yakni tren komunikasi ilmiah pada disiplin ilmu dakwah di jurnal yang terindeks Moraref, begitu ya, yang merupakan suatu kajian bibliometrik. Berikut adalah CV singkat beliau. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Irfan untuk memulai pemaparan materinya, mungkin untuk 30-40 menit ke depan. Kami persilahkan, sumonggo Dr. Irfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Profesor Dr. Wildan. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Haji Ubaidillah. Dan yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, Bapak Profesor Nurdin Laugu. Yang saya hormati pula ada guru saya di sini, bibliometrik Pak Adi Wijaya, yang saya merupakan bagian dari grup Kongko Bibliometrik, juga hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya banggakan para hadirin mahasiswa yang turut berpartisipasi dalam kegiatan seminar kita pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Nurdin Laugu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi satu topik, yaitu bibliometrik. Tentu saja pada kesempatan ini saya akan berbagi berdasarkan dengan apa yang satu kajian riset yang pernah saya lakukan dalam memperoleh gelar doktor di bidang ilmu dakwah dan komunikasi. Saya mungkin tidak berpanjang lebar, saya mohon izin untuk share screen dari panitia langsung ya. Apa bisa terlihat dengan jelas di screen Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya memilih topik ini tentang eksplorasi peran baru pustakawan melalui kajian bibliometrik. Pada
topik ini. Pertama, ada 3 poin penting yang menjadi garis besar presentasi saya. Yang pertama adalah melihat kembali seperti apa konsep dari komunikasi ilmiah. Kemudian yang kedua adalah bibliometrik. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran baru pustakawan melalui kajian bibliometrik. Seperti kita ketahui bersama bahwa komunikasi ilmiah itu adalah suatu sistem yang di dalamnya kita bisa melihat dalam slide ini. Jadi ada berbagai komponen-komponen sebagai suatu sistem, ada berbagai komponen-komponen yang akan saling bekerja sama di dalam konsep komunikasi ilmiah. Yang pertama ada yang disebut dengan creation. Creation ini adalah suatu proses di mana seorang ilmuwan menciptakan pengetahuan. Kemudian dalam hal ini kita sebut dengan istilah yang paling mudah kita pahami adalah ilmuwan pada tahap ini adalah melakukan riset. Nah, kemudian hasil riset yang mereka lakukan selanjutnya akan dievaluasi oleh rekan sejawatnya. Setelah melalui proses evaluasi dari hasil riset yang mereka lakukan, kemudian selanjutnya masuk pada tahap publikasi. Jadi publikasi, kemudian setelah dipublikasikan, dia akan berlanjut pada diseminasi, penyebarluasan melalui dengan media yang kita kenal dengan jurnal, buku, dan semacamnya. Lalu selanjutnya setelah diseminasi atau akses, di sini ada preservasi yang tentu saja ini merupakan peran dari perpustakaan untuk menyimpan, untuk melestarikan, dan untuk menata. Selanjutnya di tahap akhir ini ada pemanfaatan dari publikasi-publikasi tersebut, dan ini dimanfaatkan kembali hasil-hasil riset oleh peneliti-peneliti berikutnya. Jadi komunikasi ilmiah itu semacam siklus, ada siklus yang terjadi di dalamnya melalui dengan berbagai tahapan-tahapan. Jadi seperti itu yang sebagaimana didefinisikan oleh Association of College and Research Libraries. Kemudian yang kedua, komunikasi ilmiah yang menjadi objeknya itu adalah publikasi. Jadi kita melihat di sini yang menjadi objek dari kajian komunikasi ilmiah itu adalah publikasi. Publikasi dalam berbagai bentuk, bukan hanya dalam bentuk buku, jurnal, proceeding, dan seterusnya. Jadi semua jenis publikasi itu publikasi ilmiah menjadi objek dari suatu kajian komunikasi ilmiah. Selanjutnya, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Bachman ini, bahwa suatu kajian komunikasi ilmiah itu menitik beratkan pada penggunaan. Ya, yang kalau tadi objek kajiannya adalah publikasi, maka itu ruang lingkupnya adalah bagaimana penggunaan dari publikasi tersebut. Kemudian bagaimana diseminasi dari publikasi tersebut. Kemudian bagaimana pertumbuhan publikasi. Dan bagaimana keterhubungan antara satu publikasi dengan publikasi lainnya. Jadi ini yang merupakan ruang lingkup dari kajian komunikasi ilmiah. Selanjutnya, kita melihat bagaimana bibliometrik sebagai suatu cara di dalam mengkaji komunikasi ilmiah, sebagai suatu pendekatan di dalam mengkaji komunikasi ilmiah, yang di mana objeknya itu adalah publikasi. Jadi sebenarnya bibliometrik sebagai suatu kajian
sebagai suatu pendekatan di dalam mengkaji komunikasi ilmiah itu adalah ingin melihat struktur dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Apakah struktur ilmu pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu, atau bisa struktur ilmu pengetahuan dalam subdisiplin ilmu, ataupun yang lebih mengkhusus lagi atau yang lebih detail lagi. Jadi ingin menggambarkan bagaimana struktur ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya, ini adalah bagaimana kita memposisikan kajian bibliometrik ini dalam rangka pengembangan sains. Kalau kita melihat misalnya di sini ada input, kemudian di luarnya ada output, kemudian setelah itu ada impact. Nah, di dalam tahap pertama ini adalah input. Di sini ada anggaran yang dikucurkan oleh lembaga-lembaga riset, kemudian ada ilmuwan melakukan penelitian, dan ada lembaga-lembaga riset. Jadi di sini inputnya ada 3, ada anggaran, kemudian ada lembaga riset, kemudian ada ilmuwan melakukan penelitian. Nah, mereka melakukan penelitian untuk melahirkan suatu output dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk publikasi-publikasi. Antara input dan output di sini ada proses yang terjadi. Di mana proses yang terjadi yang pertama adalah akuisisi ilmu pengetahuan. Jadi akuisisi ilmu pengetahuan itu adalah tahapan di mana seorang ilmuwan membaca literatur-literatur yang atau publikasi-publikasi yang merupakan hasil temuan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah knowledge creation, ya, penciptaan ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan dengan diseminasi, dan selanjutnya adalah knowledge transfer. Ini juga merupakan suatu siklus. Ada proses di dalamnya, di dalam melahirkan suatu output. Outputnya itu dalam bentuk publikasi-publikasi. Nah, dari output ini kita akan melihat bagaimana impact dari satu publikasi. Untuk melihat bagaimana output dari suatu publikasi, maka salah satu pendekatannya adalah melalui dengan kajian bibliometrik. Ya, salah satu pendekatannya adalah melalui dengan kajian bibliometrik. Sehingga kita bisa memposisikan bahwa hasil dari kajian bibliometrik itu sebetulnya bisa memberikan nilai manfaat. Yang pertama adalah untuk perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, yang tentu saja konotasinya kepada lembaga-lembaga riset. Kemudian yang kedua, tentu saja ini adalah lebih kepada peran-peran pustakawan yang terjadi pada yang masa lalu, ya, adalah temu balik informasi. Nah, seperti ini bagaimana kita memposisikan kajian bibliometrik di dalam pengembangan sains atau ilmu pengetahuan. Dan ini juga dinyatakan oleh berbagai ahli, diantaranya ada Mood di sini, dan ada Mood bahwa justifikasi kajian bibliometrik itu kita bisa petakan menjadi 2, adalah bagaimana pengelolaan riset itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian juga untuk membantu temu balik informasi khususnya kepada peneliti-peneliti. Jadi di sini ada 2. Kemudian kita masuk pada bibliometrik. Bibliometrik itu adalah ini sudah umum semua, suatu kajian kuantitatif, dan itu mencakup tentang produktivitas dan perkembangan, diseminasinya dan pemanfaatannya. Kemudian juga penggunaan publikasi ilmiah untuk mengukur riset. Misalnya jumlah publikasi kualitas. Di sini kualitas saya kasih tanda kutip.
kemudian juga kepada jejaring dan konektivitas antar publikasi. Bibliometrik ini karena adanya berbagai kepentingan didorong oleh berbagai kepentingan dan juga perkembangan teknologi, kajian metrik ini menjadi berkembang. Ya, yang kita ketahui bersama pada awalnya itu adalah bibliometrik. Sebelum bibliometrik itu ada istilah yang lebih khusus lagi, statistik, bibliographical statistik, kemudian ada scientometric, ada cybermetric, webometric, infometrik, almetrik. Nah, variasi dari berbagai ragam istilah ini, dari berbagai macam jargon ini, adalah tergantung kepada tipe publikasi yang akan diukur. Ya, kalau bibliometrik itu lahir dalam dunia ilmu perpustakaan, lebih mengukur kepada publikasi yang dalam bentuk buku. Kemudian scientometric itu adalah mengukur kepada publikasi yang berbentuk ilmiah, scientometric, publikasi ilmiah, baik yang berbentuk jurnal maupun yang berbentuk buku dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya infometrik ini publikasi baik yang berbentuk ilmiah, publikasi ilmiah maupun publikasi yang bukan ilmiah. Jadi diukur juga infometrik. Kemudian sama halnya dengan cybermetrik, webometrik ini itu publikasi ilmiah maupun yang tidak ilmiah, tipe publikasi yang diukur, tetapi yang dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk web pages. Jadi lebih kepada itu. Kemudian almetrik ini yang paling mutakhir adalah almetrik yang mengukur tentang publikasi baik yang ilmiah maupun publikasi yang tidak ilmiah, dan itu lebih kepada kutipan yang terhubung di dalam web. Jadi ada link di situ di dalamnya. Itu almetrik. Kemudian berikutnya, lalu apa yang diukur dalam kajian bibliometrik? Yang pertama adalah produktivitas. Dan ini biasanya di dalam melaksanakan suatu kajian bibliometrik biasanya ya. Dalam melaksanakan suatu kajian bibliometrik itu biasanya sudah inherent. Produktivitas itu sudah menjadi inherent dalam melakukan kajian bibliometrik. Biasanya tidak bisa dipisahkan. Selalu akan mengukur bagaimana produktivitas. Kemudian berikutnya adalah pemetaan sains, pemetaan ilmu pengetahuan, pemetaan tentang topik, pemetaan tentang tema, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan. Nah, di sini yang tadi ini adalah produktivitas, science mapping, dan pemanfaatan. Di dalam pelaksanaan kajian bibliometrik di sini, kita sangat tergantung kepada kita sangat tergantung kepada unit-unit analisis yang ada, atau saya biasa sebut dengan aksesoris yang ada pada suatu publikasi. Nah, di antaranya adalah judul jurnal, nama jurnal. Jadi data ini menjadi sangat penting di dalam melakukan kajian bibliometrika. Kemudian yang kedua adalah judul artikel, yang ketiga adalah pengarang, kemudian afiliasi, lembaga afiliasi dari penulis, abstrak, kemudian yang terakhir adalah rujukan. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah produktivitas, yang tadi di sini yang diukur adalah produktivitas, maka ini sangat berkaitan dengan penulis, sangat berkaitan dengan nama jurnal, ya, sangat berkaitan dengan lembaga afiliasi.
Nah, kalau kita berbicara tentang science mapping, pemetaan sains, maka ini sangat erat kaitannya dengan judul. Ya, aksesoris yang berkaitan dengan judul dari suatu publikasi, kemudian abstrak dari suatu publikasi, dan keyword dalam suatu publikasi. Dan ketika kita berbicara tentang pemanfaatan, maka tentu saja yang menjadi sumber utama itu adalah referensi atau daftar bibliografi yang biasanya ada pada bagian akhir dalam suatu publikasi. Nah, lalu kemudian teknik analisis kajian bibliometrik itu seperti apa? Nah, kalau dia berbicara tentang pemanfaatan yang notabene-nya adalah kita bersandar pada data-data tentang bibliografi, maka teknik analisis yang digunakan adalah citation analysis. Kemudian ada yang disebut juga dengan co-citation analysis. Ini adalah data utama yang diperlukan, nama pengarang, ya, nama penulis dari suatu artikel. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan bibliographic coupling. Nah, bibliographic coupling ini adalah kita juga bersandar pada data bibliografi yang ada pada bagian akhir suatu publikasi. Nah, kemudian teknik analisis berikutnya adalah keyword analysis. Ya, keyword analysis ini sandaran utama kita ada pada keywordnya. Ada pada keywordnya. Kemudian co-authorship ini adalah data utama kita, yaitu ada pada penulisnya. Jadi co-citation analysis, keyword analysis, dan bibliographic coupling ini adalah 3 teknik analisis dalam kajian bibliometrik untuk kepentingan pemetaan sains, pemetaan ilmu pengetahuan. Ya. Lalu di sini saya sampaikan juga mengenai proses kajian bibliometrik. Nah, proses kajian bibliometrik ini ditetapkan sebelum kita melaksanakan kajian bibliometrik agar kajian bibliometrik kita itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Karena kalau tidak kita tidak mengikuti proses atau tahapan-tahapan ini, maka pada saat kita melakukan kajian bibliometrik akan ada mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Jadi sangat banyak energi atau sangat banyak waktu yang terbuang-buang. Yang pertama adalah kita harus menetapkan tujuan dan ruang lingkup kajian kita. Apa yang menjadi tema yang akan dikaji? Subdisiplin apa yang akan menjadi fokus kita? Kemudian yang kedua adalah kita menentukan teknik analisis datanya. Ya, apakah kita akan menggunakan tadi analisis citasi? Apakah kita akan menggunakan keyword analysis? Apakah kita akan menggunakan bibliographic coupling, dan seterusnya. Itu kita harus tentukan sebelumnya. Kemudian setelah kita menentukan itu, kita ke tahapan berikutnya, yaitu kita mengumpulkan dan melengkapi data. Dan setelah itu baru kita sampai pada analisis dan melaporkan temuan-temuan dari kajian bibliometrik yang kita lakukan. Nah, metodologi kajian bibliometrik. Nah, biasa ini saya sedikit mencantumkan ini karena pada saat kita misalnya ingin membuat skripsi atau tesis atau apa, biasanya di bab 3 itu kita harus mencantumkan metodologi. Nah, secara umum biasanya di bagian pertama kita harus menyampaikan jenis dan lokasi penelitian.
Nah, di dalam kajian bibliometrik di sini sedapat mungkin kita menyebutkan bahwa lokasi penelitian kita itu ada pada Web of Science, maksudnya tempat kita memanen data yang kita perlukan dalam kajian bibliometrik itu di mana? Apakah di Scopus atau di Google Scholar? Nah, kemudian berikutnya adalah prosedur pengambilan data. Jadi ada nanti prosedur pengambilan data, nanti saya akan tampilkan. Juga kita harus kita harus sebutkan di sini bagaimana prosedur kita di dalam mengambil atau di dalam memanen data-data publikasi yang kita butuhkan dalam kajian bibliometrik. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian, kemudian teknik pengolahan dan analisis data. Tadi saya sudah sampaikan, ada berbagai macam analisis dalam kajian bibliometrik, itu yang kita sebutkan di sini. Kemudian pengujian keabsahan data, dan paling terakhir adalah penyajian data. Nah, biasanya poin-poin ini menjadi penting untuk kita cantumkan pada bab 3 pada saat kita melakukan kajian bibliometrik. Apakah itu di skripsi kita, apakah itu di tesis kita. Kemudian berikutnya, ya, kalau misalnya tadi saya sebutkan bahwa di poin bagian 2 itu adalah kita menyebutkan sumber data kita, maka yang biasanya kita cantumkan di situ, sumber data kita adalah semua data-data aksesoris atau tools-tools yang ada pada suatu publikasi. Jadi sumber data kita ada di situ, sumbernya ada di situ. Kemudian berikutnya instrumen prosedur pengambilan data. Biasanya prosedur pengambilan data di sini yang pertama adalah di sini kita menetapkan artikel tentang apa yang akan kita ambil datanya. Ya. Kemudian kita menetapkan basis data atau lokasi penelitian kita. Kita menetapkan basis data kita di mana. Saya waktu itu mengambil basis data saya adalah di Moraref. Kemudian setelah kita menentukan basis datanya, tempat kita akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, data publikasi yang kita butuhkan, maka tahapan selanjutnya adalah kita menetapkan kata carian. Ya. Kita menetapkan kata carian dan filter yang akan digunakan untuk menarik artikel-artikel atau publikasi-publikasi yang kita butuhkan. Ya, misalkan di sini dakwah ada sama dengan tablik, itu semuanya kita harus persiapkan semua. Kata-kata carian yang akan menjadi alat untuk memanen data publikasi yang kita butuhkan. Artikel-artikel yang berkaitan dengan yang kita butuhkan. Amar ma'ruf, nahi mungkar, irsyad, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga kita menetapkan time limitnya. Batas waktunya mulai dari mana sampai di mana. Kemudian tipe publikasinya, apakah kita hanya fokusnya kepada jurnal artikel, dan atau kita memasukkan juga review dan proceeding, konferensi. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan kodifikasi dan data refinement. Jadi kodifikasi data ini, setelah data ini terkumpul, kita kumpulkan semua. Setelah kita memanen, kita satukan semua datanya itu. Kemudian kita melengkapi data-data yang masih kurang. Pada saat pengambilan data, kita cek satu persatu dari setiap publikasi yang kita sudah ambil tersebut, yang kita sudah ambil tadi, kita mencoba untuk mengecek data-datanya. Apakah sudah lengkap atau tidak, atau mungkin ada yang salah, kita perbaiki lagi. Ya. Kemudian berikutnya instrumen penelitian di sini adalah biasanya
aplikasi yang biasanya kita gunakan di dalam menarik data bibliografi dari publikasi. Nah, ada aplikasi yang biasa sudah sering kita dengar, aplikasi POP, Publish or Perish. Jadi itu merupakan instrumen alat untuk menarik data bibliografi dari publikasi. Kemudian biasanya juga kita diminta untuk keabsahan data kita seperti apa. Nah, supaya data kita betul-betul adalah data yang bersumber, ya, data yang bersumber dari artikel-artikel atau publikasi yang memang merupakan objek kajian kita, masuk semua, terkumpul semua, maka biasanya kita membuat ini alat screening namanya, identifikasi. Yang pertama kita melakukan identifikasi, kita kumpul semua dulu publikasi-publikasi yang masuk. Dari sekian banyak publikasi, maka kita akan melakukan screening, kita periksa yang mana yang masuk kategori dan mana yang tidak masuk kategori. Nah, kita melakukan screening berdasarkan dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi misalnya tadi kalau saya menentukan bahwa saya tidak akan memasukkan review, maka semua publikasi yang berbentuk review tadi kita harus keluarkan. Dan inilah yang biasanya kita sebut dengan istilah inklusi, ya, inklusi. Jadi yang kita masukkan itu kriterianya seperti apa. Kemudian setelah ini kita mengikuti diagram ini, kemudian kita mencoba untuk melengkapi data-datanya, data refinement. Dimulai dari menetapkan kata carian. Jadi kata carian itu misalnya pada saat kita memasukkan kata carian dakwah, itu hanya 10 artikel yang keluar, misalnya 10 publikasi yang keluar, maka kita mencoba untuk mengganti kata carian tersebut dengan misalnya tablik, misalnya dakwah atau tablik. Nah, dari situ nanti harapan kita adalah bisa mendapatkan semua publikasi-publikasi yang berkaitan dengan topik yang menjadi kajian bibliometrik kita. Nah, ini yang merupakan alat untuk memastikan bahwa data kita itu, data publikasi-publikasi yang kita inginkan dalam kajian bibliometrik kita itu terkumpul semua. Sebenarnya arahnya ke situ. Kemudian berikutnya, di sini sebetulnya teori-teori, di sini saya menyebutkan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan sitasi. Sebetulnya ini sebagiannya adalah perilaku orang di dalam mensitasi. Ada berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang mengapa seseorang itu mensitasi suatu publikasi. Ya. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan normatif teori. Normatif teori karena seseorang itu mengutip suatu publikasi karena memang aturannya itu adalah menghendaki, atau aturannya itu adalah ketika kita menulis dan mengambil ide dari publikasi terdahulu, maka aturannya, normatifnya itu adalah kita harus mencantumkan mereka di dalam daftar bibliografi. Jadi lebih kepada perilaku penulis di dalam mengutip. Saya mengutip karena memang aturannya seperti itu. Normatifnya, etikanya seperti itu. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan konstruktif teori, sosial konstruktif, ya. Sosial konstruktif. Nah, menurut teori ini itu sebetulnya
temuan-temuan dari suatu penelitian itu, dia mengatakan bahwa temuan-temuan suatu penelitian itu sebetulnya itu adalah klaim-klaim. Ya, klaim-klaim yang diperoleh oleh seorang peneliti dan mereka berusaha untuk membangun. Ya, mereka berusaha untuk mengkonstruksi supaya temuan-temuannya ini bisa diterima oleh ilmuwan lainnya. Ya. Jadi dengan demikian mereka mengutip untuk menunjukkan kepada ilmuwan lainnya bahwa temuan-temuannya itu memang adalah temuan-temuan yang dijamin kualitasnya, keasliannya dan seterusnya. Jadi mengkonstruksi supaya temuan-temuannya itu bisa dipercaya. Mereka mencantumkan kutipan-kutipan ya sebagai sandaran mereka. Kemudian ada juga yang disebut dengan optimal foraging. Nah, optimal foraging ini seseorang mengutip itu melihat kepada cost benefitnya. Jadi apa namanya, optimal foraging itu sebetulnya dia itu memanfaatkan apa yang terdekat di sekitarnya. Jadi biasanya kita mengetahui bahwa publikasi yang paling pas saya kutip untuk kajian saya ini adalah sumbernya di sini. Tetapi biasanya kita tidak bisa menemukan di mana bisa kita dapatkan itu. Nah, kita mencoba untuk mengganti itu. Kita mengoptimalkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi biasanya kita mengutip, ini saja saya kutip. Ini saja yang saya kutip. Karena ini yang paling dekat, yang paling bisa saya jangkau adalah publikasi ini. Makanya saya kutip ini. Jadi ada yang teori yang mengatakan begitu, optimal foraging. Orang mengutip itu karena mengoptimalkan publikasi-publikasi yang mudah mereka jangkau. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan handicap principle. Teori handicap principle, orang mengutip itu lebih kepada sebetulnya handicap principle ini, orang mengutip itu karena ingin memperlihatkan kekurangan-kekurangan dari penelitian-penelitian atau temuan-temuan sebelumnya. Ya, jadi lebih kepada semua daftar bibliografi yang ada di dalam itu menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada temuan-temuan sebelumnya. Handicap principle. Nah, kemudian ada yang disebut dengan simbolik karakteristik. Nah, kutipan-kutipan itu sebetulnya itu merupakan simbol dari publikasi yang dikutip. Jadi teori di dalam melakukan kajian bibliometrik itu, teori yang paling banyak digunakan itu adalah simbolik karakteristik. Jadi misalnya siapa pengarang yang paling sering dikutip, itu merupakan simbol, ya, simbol bahwa pengarang itu, penulis itu yang paling sering dikutip itu adalah penulis yang betul-betul ahli di dalam bidang mereka. Ini dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, kita tidak boleh semuanya harus dalam tanda kutip karena simbol karakteristik. Begitu juga misalnya pada saat kita melakukan kajian bibliometrik, biasanya kita ya, saya jeda sedikit, ada pengumuman dari masjid ini. Nah, pada kajian bibliometrik ini biasanya kita mencoba untuk memetakan jurnal-jurnal mana yang paling sering digunakan oleh ilmuwan di dalam mendiseminasi temuan mereka. Nah, ketika kita sudah mendapatkan misalnya peringkat jurnal
yang paling sering digunakan oleh ilmuwan di dalam mendiseminasikan temuan mereka itu merupakan simbol atau itu merupakan lambang, simbol atau lambang bahwa jurnal tersebut merupakan jurnal inti di dalam disiplin ilmu tersebut. Jadi di dalam kajian bibliometrik itu yang kita gunakan adalah teori simbolik karakteristik. Ya. Hasil-hasil identifikasi kita, peringkat-peringkat itu merupakan simbol. Nah, selanjutnya ini dari Mood juga. Di sini dikatakan apakah bibliometrik itu sama dengan mengukur sains atau ilmu pengetahuan. Nah, Mood ini menyampaikan bahwa sebetulnya kajian bibliometrik itu bukan mengukur sains itu sendiri. Ya, dia tidak mengukur sains itu sendiri, tapi lebih berurusan kepada kepentingan stakeholder. Ada kepentingan-kepentingan stakeholder kita untuk menuju sains yang lebih baik. Nah, misalnya kepentingan peneliti untuk dipetakan temanya. Nah, juga kepentingan peneliti untuk mengidentifikasi potensial riset kolaboratif yang akan mereka lakukan. Pemilihan jurnal dan juga kepentingan untuk lembaga riset misalnya untuk memberikan bantuan dana kepada peneliti. Biasanya dia harus melihat si peneliti ini high index-nya seperti apa. Nah, sehingga dengan demikian bahwa pustakawan itu memiliki peran baru melalui kajian bibliometrik. Ya. Yang pertama itu dia sebagai support system. Pustakawan itu sebagai support system untuk pengambilan kebijakan pada lembaga riset. Nah, pustakawan itu tidak mesti harus melakukan kajian bibliometrik, tetapi bisa mereka mengumpulkan kajian bibliometrik yang telah dilakukan oleh orang untuk memberikan, ya, untuk menyediakan kepada manajer satu lembaga riset untuk menetapkan tema apa yang akan didorong, ya, tema riset apa yang akan didorong pada kurung waktu tertentu. Jadi peran pustakawan itu support system untuk penentuan kebijakan lembaga riset. Kemudian juga peran pustakawan di sini adalah bagaimana membantu peneliti untuk memilih tema yang menjadi tren diteliti oleh para ilmuwan atau yang masih jarang diteliti. Nah, itu ada peran pustakawan di situ. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi literatur-literatur yang cukup otoritatif, baik itu penulis yang otoritatif dalam satu bidang disiplin ilmu maupun jurnal-jurnal yang dianggap sebagai jurnal inti pada suatu disiplin ilmu. Nah, ini yang merupakan peran-peran baru dari pustakawan yang bisa kita maksimalkan melalui dengan kajian bibliometrik. Kalau kita melihat misalnya website-website yang ada di perpustakaan perguruan tinggi negara-negara maju, itu ada pustakawan-pustakawan yang biasanya melayani pemustakanya tentang pemilihan jurnal. Jadi peneliti datang, saya minta dipetakan untuk tulisan ini jurnal mana kira-kira yang bagus, ya, untuk saya submit tulisan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini merupakan peran baru pustakawan yang bisa kita lihat
yang bisa kita maksimalkan melalui kajian bibliometrika. Saya kira itu yang menjadi pemaparan bagi saya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Irfan atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali topik kita pada siang hari ini, sesuatu yang masih hot begitu ya, berkaitan dengan metrik, berbagai macam metrik, dan khususnya siang hari ini kita membahas mengenai bibliometrik. Untuk sesi berikutnya saya akan buka termin pertama untuk tanya jawab. Silakan, mungkin bisa melalui chat room atau mungkin ada yang mau raise hand jika ingin bertanya secara langsung kepada Dr. Irfan mengenai topik beliau bibliometrik pada siang hari ini, mau dikaitkan pada peran pustakawannya atau bibliometrik itu sendiri sebagai semacam pisau analisis untuk suatu penelitian. Saya persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung kepada beliau. Ada yang mau raise hand? Baik, sepertinya masih malu-malu nggih. Baik, Dokter Irfan, mungkin saya sedikit penasaran sebenarnya. Boleh. Oh, boleh di-share. Oh, nggih. Baik, mungkin bisa di chat room materinya Dokter Irfan. Izin tanya, Bu Lili. Oh, silakan. Pak Ahmad Anwar, bertanya langsung kepada Dokter Irfan. Sumonggo. Oke. Terima kasih, Ibu Lili. Izin Pak Irfan, Pak Dr. Irfan, materi yang sangat menarik sekali menurut saya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai tindak lanjut dari salah satu metode bibliometrik di mana outputnya adalah sebuah pemetaan ilmu. Nah, ketika sudah ada pemetaan ilmu, misalnya sudah keluar apa itu namanya visualisasinya, kemudian dapat kita petakan ilmunya, apakah kita perlu melakukan analisis tambahan atau outputnya cukup dari hasil pemetaan ilmu itu sendiri? Mungkin seperti itu yang bisa saya ingin eksplorasi lebih lanjut, karena memang salah satu ketertarikan saya adalah bagaimana untuk menjadikan bibliometri menjadi pisau analisis di beberapa penelitian di prodi kami. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Anwar. Beliau adalah sekprodi dari prodi kami, Dr. Irfan. Sumonggo, baik. mungkin nggih. Silakan Dr. Irfan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Anwar sambil kita menunggu mungkin ada pertanyaan lain dari peserta yang lain. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali dari Sekprodi ya, Bapak Ahmad Anwar, tentang hasil dari kajian bibliometrik itu. Salah satunya adalah pemetaan sains atau science mapping itu. Pertanyaannya apakah cukup memetakan atau perlu ada tambahan komentar terhadap hasil pemetaan yang dihasilkan pada kajian bibliometrik. Nah, dua-duanya ya. Bisa, yang pertama adalah kita memetakan sesuai dengan hasil pemetaan kajian bibliometrik itu. Misalnya kalau kita menggunakan Post Viewer atau Bibliometrics, kita petakan apa adanya. Kemudian tentu saja diperlukan tambahan atau komentar untuk memaknai apa yang menjadi hasil dari pemetaan tersebut. Nah, untuk memetakan ini yang sangat standar di sini, yang pertama biasanya kalau kita menggunakan Post Viewer itu
ada klaster-klaster yang terbentuk dari hasil pemetaan. Nah, dari klaster-klaster itu ada sub-sub klaster yang menjadi bagian dari klaster tersebut, sehingga untuk bisa memberikan komentar tambahan perlu pengetahuan atau bacaan-bacaan yang lebih banyak tentang disiplin ilmu yang kita kaji tersebut, supaya menjadi lebih terarah. Biasanya kita kewalahan di dalam memberikan komentar tambahan kalau si peneliti tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang mereka kaji dengan menggunakan kajian bibliometrik. Nah, begitu juga misalnya pada pemetaan sains itu kita bisa melihat trennya ya, yang menjadi tren di dalam kajian dalam suatu disiplin ilmu. Nah, di dalam memberikan komentar misalnya kita bisa mengatakan bahwa kurung waktu sekian itu terjadi tema yang menjadi tren diteliti oleh kalangan ilmuwan itu adalah ini. Nah, tentu untuk menambahkan komentar itu kita harus punya bacaan yang cukup. Saya misalnya memberikan contoh, misalnya dalam kajian yang saya lakukan adalah bidang disiplin ilmu dakwah ya, disiplin ilmu dakwah. Nah, salah satu hasil dari pemetaan sains itu bahwa ada dalam kurung 5 tahun terakhir ini ada banyak riset yang berbicara tentang moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama itu. Nah, saya mengomentari bahwa tren ini, jadi tren ini menjadi sangat populer untuk diteliti karena salah satu salah satu pokok perhatian dari Kementerian Agama itu yaitu moderasi beragama. Jadi sehingga ini yang menyebabkan suatu tren. Saya biasanya juga menambahkan oleh karena itu suatu topik atau suatu tema akan menjadi tren misalnya jika ada yang menjadi support di dalamnya. Jadi misalnya Kementerian Agama itu moderasi beragama menjadi tren karena memang ada satu sistem di dalamnya yang mengharuskan penelitian-penelitian itu yang mendorong tentang bagaimana masyarakat kita memiliki pemikiran moderasi beragama. Jadi seperti itu, Pak Ahmad Anwar. Baik, demikian jawaban dari Dr. Irfan. Bapak Ahmad Anwar, apakah cukup jelas atau mungkin ada yang ditanyakan lebih lanjut? Terima kasih Pak Dr. Irfan. Baik, kita ke penanya kedua. Mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya kepada Dr. Irfan. Saya persilakan. Saya melihat di chat room belum ada pertanyaan juga. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Oke, baik. Mungkin saya sedikit. Saya tambahkan sedikit. Oh, Nah, ya, biasanya misalnya dalam kajian bibliometrik itu kan ada satu teknik analisis yang disebut dengan co-authorship, ya. Siapa berkolaborasi dengan siapa. Kemudian dari negara mana berkolaborasi dengan negara mana. Nah, itu terpetakan semua. Tapi dengan syaratnya tadi itu bahwa penulis itu harus melengkapi data afiliasi lembaga mereka. Kalau mereka tidak punya data afiliasi lembaga mereka, maka ini tidak mungkin ada. Ya, tidak bisa kita petakan karena kita sangat tergantung kepada data. Nah,
Apakah cukup dengan kita memperlihatkan saja bahwa ini berkolaborasi dengan ini negara ini yang paling sering berkolaborasi dengan ini berkolaborasi dengan ini. Sekali lagi bahwa apa namanya, kajian bibliometrik itu kan lebih kepada bagaimana pengembangan sains. Jadi kita bisa menambahkan bahwa setelah kita melihat pemetaan kolaborasi dari peneliti-peneliti, kita bisa menambahkan komentar bahwa oh ternyata tingkat kolaborasi seperti yang pada penelitian saya, ternyata tingkat kolaborasi orang dalam menulis artikel tentang dakwah itu sangat kurang sekali. Padahal untuk kemajuan suatu sains itu sangat diperlukan kolaborasi. Kalau kolaborasi itu rendah, maka bisa dipastikan bahwa pengembangan sains itu sendiri akan menjadi lambat. Tetapi kalau dari hasil kajian bibliometrik kita misalnya tingkat kolaborasinya tinggi, maka ada harapan bahwa pengembangan sains dalam disiplin ilmu tersebut itu bisa lebih baik lagi. Jadi kajian bibliometrik ini dikaitkan dengan mainstreamnya itu adalah untuk pengembangan sains yang lebih baik. Sehingga nanti akan banyak melahirkan saran-saran yang berkaitan dengan lembaga-lembaga penelitian. Jadi harus didorong lembaga-lembaga penelitian itu harus mendorong riset kolaborasi. Harus banyak menganggarkan riset kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya antar institusi, tetapi kolaborasi itu juga bisa antar atau multidisiplin. Jadi bukan hanya misalnya dakwah dengan peneliti dakwah dari UIN Jakarta dan seterusnya, tapi juga dengan latar belakang yang berbeda disiplin ilmunya. Harus bisa kita petakan semua. Baik, terima kasih Dr. Irfan. Penjelasan yang luar biasa mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Anwar tadi begitu ya, karena menjadi sedikit kegelisahan ketika menggunakan bibliometrik sebagai pisau analisis, kemudian tampilan pada software yang kita gunakan, apakah hasil dari pemetaan itu kita sampaikan secara lugu ibaratnya demikian, ataukah kita bisa membumbui itu. Nah, menurut Dr. Irfan tadi bahwa bumbu-bumbu tentu diberikan ketika kita juga paham bidang ilmu atau kajian yang sedang kita angkat. Begitu nggih Dr. Irfan. Mungkin ada lagi penanya dari peserta? Baik, Dr. Irfan, mungkin saya saya juga Ada Pak sebenarnya Mulyadi ini. Inggih, Pak Mulyadi, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Mulyadi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ibu sekalian, Pak. Gimana kabar Pak Mulyadi? Alhamdulillah sehat, Pak Dokter. Saya terlambat mengikuti ini info. Salam juga untuk Prof. Nurdin. Prof, Assalamualaikum. Gimana kabar? Baik. Baik, Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, terima kasih tadi. Karena memang saya tidak mengikuti terkait dengan materi ini, tapi ya sebenarnya ini menyapa saja. Tapi mungkin sedikit yang ingin saya juga pengen mendapatkan penambahan pengetahuan dari Pak Dr. Irfan. Bibliometrik yang mungkin pemahaman sederhana saya, ya banyak juga para mahasiswa membuat proposal atau untuk skripsi gitu kan, buat bibliometrik, bagaimana mendata citasi yang ada di jurnal, kemudian dianalisis dari beberapa jurnal yang ada di perguruan tinggi begitu.
Nah, lalu kemudian juga dalam kaitan ini, peran pustakawan ya dalam hal ini, nah ingin terkait dengan perkembangan era yang sekarang, semuanya sudah menggunakan aplikasi ya. Kemungkinan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu, jadi tadi ada beberapa aplikasi yang juga bisa mendata ya, terkait dengan citasi dan yang lainnya. Nah, ini terkait dengan aplikasi yang berkembang ini, mungkin minta pendapat dari Pak Dr. Irfan Mulyadi, bagaimana menyikapi ataupun memanfaatkan aplikasi dan memilih aplikasi yang bisa digunakan untuk mempermudah tentunya dalam hal pengembangan bibliometrik ini. Mungkin terkait dengan aplikasi-aplikasi baru yang bisa membantu kita para pustakawan, dalam hal ini perannya sebagai dikatakan sebagai kunci dari perpustakaan. Jadi semua persoalan pustakawan harus siap, termasuk dengan perkembangan dari bibliometrik ini. Mungkin itu saja Pak Dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima Ya, kasih baik. Bapak Mulyadi. Silakan Dokter Irfan. Baik Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini saya tanya dulu, ini sudah pesan tiket ini ke Makassar ini atau belum? Kemarin Pak Yanto ya yang ininya, yang artinya yang komunikasi dengan pimpinan, rencananya kan mau Pak Yanto yang ini, tapi saya belum sempat komunikasi lanjut ininya. Oh, Insya Allah kalau secepatnya, jadi Pak, mungkin Pak Yanto. sudah hampir ini. Pak Prof Nurdin itu sudah siap tiketnya. Oh gitu ya. Iya, Iya. mudah-mudahan sukses lancar ininya. Ya, baik Pak Dr. Mulyadi, ini pertanyaannya tentang aplikasi mana, karena banyak aplikasi, ada beberapa ya aplikasi yang bisa kita gunakan dalam berbagai analisis kajian bibliometrik. Jadi sebetulnya aplikasi mana yang paling bagus dari sekian banyak aplikasi? Semua aplikasi saya menjawabnya secara normatif saja ya, bahwa semua aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aplikasi mana yang akan kita gunakan tergantung kepada pesan apa yang akan kita sampaikan di dalamnya. Nah, misalnya untuk kita ingin menyampaikan tentang klaster topik kajian ya, apakah kita lebih bagus menggunakan post viewer atau lebih bagus menggunakan bibliometrics misalnya. Nah, tentu saja kita harus melihat bahwa kalau misalnya klaster tema itu mana yang lebih bagus, kita pakai post viewer atau kita pakai bibliometrics. Nah, tentu ini kriterianya adalah seberapa mudah dimengerti oleh orang. Nah, jadi ada orang yang mengatakan bahwa kalau misalnya klaster tema, saya lebih suka pakainya bibliometrics karena jelas sekali. Jadi misalnya orang bisa pahami dengan melihat di situ sudah bisa jelas bahwa oh ternyata untuk disiplin ilmu ini klaster topik yang ada di dalam riset disiplin ilmu ini adalah ini dan itu. Kalau misalnya menggunakan post viewer lebih harus mengeluarkan energi untuk memahami klaster-klasternya itu. Jadi ya tergantung juga kepada familiaritas kita ya, keterbiasaan kita terhadap aplikasi-aplikasi itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Mulyadi. Jadi tergantung pesannya Pak, pesan apa yang akan kita sampaikan. Tentu saja kriterianya adalah apa yang akan kita sampaikan itu lebih mudah dipahami oleh orang.
kita pilih. Tapi mungkin mudah bagi kita, tapi susah bagi orang lain. Ya itulah. Ya, kira-kira begitu Pak Mulyadi. Ya, ya, siap. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Mulyadi atas pertanyaannya. Oke, jadi memang ada beberapa pilihan software bertunggi Dr. Irfan sedemikian hingga ya berkaitan dengan familiar atau tidaknya dan terbiasa tidaknya menggunakan software yang mana begitu. Baik, ada yang raise hand kepada Evi Amrina Lubis. Dipersilahkan jika ingin bertanya secara langsung kepada Dr. Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Kajian bibliometrik ini kan Bu masih jarang digunakan. Jadi Bu, pertanyaan saya, apakah kajian bibliometrik ini bisa digunakan di seluruh jenis-jenis perpustakaan? Misalnya perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, apakah misalnya pustakawan sekolah, apakah pustakawan sekolah harus berperan juga dalam kajian bibliometrik ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Evi. Silakan Dr. Irfan menanggapi apakah biblio ini bisa digunakan pada berbagai jenis perpustakaan yang dicontohkan oleh saudari Evi tadi adalah semisal apakah pustakawan dari perpustakaan sekolah juga berperan di sini. Silakan Dr. Irfan untuk menanggapi. Jadi begini, Mbak Evi ya, Evi Amrina Lubis, secara umum sebetulnya itu kajian bibliometrik itu lebih banyak manfaatnya pada pustakawan yang bekerja pada suatu lembaga riset. Kemudian yang kedua adalah di perpustakaan perguruan tinggi. Tapi untuk kasus misalnya perpustakaan sekolah, secara umum ya bisa dikatakan bahwa kajian bibliometrik itu tidak terlalu signifikan sebagaimana halnya di perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan yang berada di lembaga riset. Jadi mereka yang pustakawan di perpustakaan sekolah ya tidak terlalu signifikan kontribusinya. Kira-kira begitu ya. Tapi ya sekali lagi ya mungkin juga kadang-kadang diperlukan. Tapi tidak seperti signifikannya di perpustakaan perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga riset. Baik, terima kasih Dr. Irfan. Saudari Evi, apakah akan ditanggapi lebih lanjut atau cukup penjelasan dari beliau? Sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudari Evi. Demikian ada 3 penanya yang sudah tadi bertanya. Mungkin kita buka sesi kedua dengan 3 penanya lagi. Adakah yang ingin bertanya? Oh, baik. Silakan Mbak Sinta Dewi. Bertanya langsung ya, Mbak Sinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau sudah menjelaskan tentang metodologi kajian bibliometrik, ada jenis dan lokasi penelitian. Nah, di situ kan Bapak tadi udah ada jelasin ya Pak, ada tentang WOS, Scopus, Google Scholar, dan lain-lain. Nah, apakah semisalnya kita meneliti tentang rumah jurnal, kemudian kita menggunakan basis datanya menggunakan POP, tapi terjadi permasalahan, misalnya ketika kita mencari di POP kan kita menggunakan Google Scholar, ternyata tidak semua artikelnya itu terdapat di POP. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak punya cara efektif supaya artikel yang ada di jurnal tersebut masuk semua ke Publish or Perish, ataukah kita memasukkan satu persatu artikel yang belum ada di Publish or Perish ke Mendeley? Terima kasih, Pak. Baik, Mbak Sinta. Semoga Dr. Irfan. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya nih ya, Mbak Sinta ini. Kebetulan penelitian saya itu banyak penelitian saya kan temanya tentang dakwah ya, dakwah kemudian
basis data saya itu ada di Moraref. Moraref itu adalah lembaga pengindeks. Ini dari UIN Jogja ya. Saya lihat di situ kalau saya baca itu leadernya itu ada di UIN Jogja. Moraref itu ada di situ. Nah, bagaimana? Saya sudah melakukan juga pengalaman saya ketika saya misalnya menggunakan instrumennya adalah POP, Publish or Perish, untuk menarik artikel yang ada di dalam Moraref itu. Karena di Moraref itu kan tidak, kalau kita menggunakan POP tidak muncul Morarefnya kan, biasanya itu yang kita pakai Google Scholar-nya. Kita ambil Google Scholar. Jadi teknik saya itu kemarin adalah saya mengidentifikasi semua jurnal di bidang dakwah yang ada di dalam Moraref. Kemudian saya lihat semua sintanya, sinta berapa, sinta 1, 2, 3, 4. Saya batasi sampai sinta 4 saja. Nah, kebetulan jurnal yang di bidang dakwah yang sinta 1 sampai 4 itu tidak terlalu banyak jumlahnya. Jadi sedikit mudah sedikit mudah, makanya saya mencatat itu langsung kepada ISSN-nya. Jadi kalau publish or perish kan kita bisa memanen data publikasi dengan memasukkan ISSN. Jadi saya masukkan satu persatu. Jadi setelah itu satu persatu misalnya jurnal ini ISSN-nya sekian, ya saya masukkan di situ dan keluar semua publikasi tentang dakwah pada ISSN itu keluar semua. Kemudian saya masukkan datanya di dalam Mendeley saya. Nah, yang memang kalau kita misalnya menggunakan Google Scholar, karena Google Scholar itu kan open access di ini semua ya, ada semua di situ. Beda dengan misalnya basis data kita adalah Scopus. Kalau Scopus itu sudah rapi banget. Jadi semua data publikasi yang diperlukan untuk kajian bibliometrik, kalau tempat kita memanen datanya itu adalah di Scopus itu enak. Tapi kalau misalnya seperti kasus saya adalah Moraref, yang mana datanya itu, data setiap jurnal itu tidak konsisten juga. Jadi ini yang mengakibatkan. Jadi saya tuh waktu saya terbuang untuk melengkapi datanya karena ketika saya masukkan di Mendeley misalnya, saya sudah panen datanya menggunakan POP, kemudian saya masukkan di Mendeley saya, itu biasanya abstrak, itu filenya ruasnya abstrak di Mendeley, tapi isinya bukan abstrak. Ya, jadi makanya harus ini lagi, saya perbaiki lagi datanya. Banyak sekali artikel-artikel yang saya jumpai, belum lagi misalnya nama penulisnya, tapi di Mendeley-nya itu setelah kita masukkan datanya di Mendeley, itu di ruas lembaga afiliasinya itu tidak tercantum. Jadi ini semua yang menghabiskan waktu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam kajian bibliometrik. Tapi kalau kita sumbernya misalnya Scopus atau WOS itu no problem lah, karena datanya sudah ini. Jadi ya tergantung kita bagaimana lompat sini, lompat sana. Ya, kita coba semua. Dan yang terpenting adalah kita memastikan bahwa semua publikasi-publikasi tentang topik yang menjadi kajian kita itu terkumpul semua. Itu yang menjadi yang menjadi penentu. Kita harus memastikan bahwa semua publikasi tentang topik kita itu terambil semua.
Kira-kira begitu. Baik, Dokter Irwan, terima kasih. Mbak Sinta, apa ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Atau cukup? Cukup. Baik, jadi memang pekerjaan yang luar biasa untuk melihat ulang hasil panen begitu ya, Dokter Irwan. Ya. Setelah dipanen tentu harus didisplay ulang, kemudian dilihat kerapihan atau kekurangan data dari hasil panen. Nah, itu mungkin yang memakan waktu jauh lebih lama ketimbang Ya. proses pada post viewer atau bibliometriknya. Begitu ya, Dokter Irwan. Wah, post viewer itu tinggal cemplungkan saja, Iya, pak, betul. Iya. keluar. Ibarat nyalakan Nah, kompor mendidih matang begitu ya, Dokter ya. iya. Proses Nah, tapi mencari kalau air sama bahan-bahannya susah itu. kalau misalnya kalau sumber datanya kita itu Scopus, Oke, enak kita. Ya, sudah komplit. ya Baik, sudah komplit. Dokter Irfan, berikut ada penanya selanjutnya. Silakan, Kartika Puspitasari, bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari UIN Jogja, Pak. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana pustakawan dapat memanfaatkan kajian bibliometrik ini untuk mengidentifikasi sumber daya informasi yang paling relevan dan berdampak tinggi bagi pengguna perpustakaannya, Pak. Nah, dan bagaimana pustakawan ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan basis data bibliometrik yang berguna bagi peneliti dan akademisinya, Pak. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa, Silakan Dokter Irfan. bisa diulangi? Oh, Diulangi diulangi apa Mbak Kartika. Yang pertama pertanyaannya tadi? dulu. Yang pertama dulu. Ya, bagaimana pustakawan dapat memanfaatkan kajian bibliometrik untuk mengidentifikasi sumber daya informasi yang paling relevan dan berdampak tinggi bagi pengguna perpustakaan. Ya. Nah, lalu bagaimana pustakawan dapat berkontribusi dalam mengembangkan basis data bibliometrik yang berguna bagi seorang peneliti dan akademisinya, Pak? Begitu. Baik. Ya. Oke. Baik. Baik, jadi bagaimana kajian bibliometrik itu bisa bermanfaat bagi perpustakaan itu sendiri ya. Nah, sebetulnya kalau orang bercerita tentang awal mulanya kajian bibliometrik itu sebetulnya ini adalah dari perpustakaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kegiatan pengembangan koleksi. Ya, tujuannya adalah kegiatan untuk pengembangan koleksi sehingga pustakawan memerlukan data mana di antara koleksi-koleksinya itu yang paling sering dimanfaatkan oleh pemustaka dan mana di antara koleksi-koleksinya itu yang kurang dimanfaatkan oleh pemustaka. Relevan dengan kebutuhannya pemustaka dan tidak relevan. Nah, tentu saja kalau merujuk ke sini ya kajian bibliometrik yang harus digunakan adalah kajian bibliometrik yang objeknya itu adalah publikasi-publikasi yang ada pada suatu di perguruan tinggi di mana perpustakaan itu berada. Jadi misalnya kalau UIN Jogja ingin melihat dari sekian banyak koleksi yang dilanggan itu mana yang paling bermanfaat terhadap pemustaka. Jadi kita bisa misalnya objeknya itu adalah publikasi yang diterbitkan oleh Civitas Akademika Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Apakah itu di skripsi mahasiswa, apakah itu di tesisnya, apakah itu di di disertasinya, atau di rumah jurnal mereka.
Nah, itu bisa teridentifikasi mana sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh pemustaka kita. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian bagaimana basis data ini dikembangkan supaya kajian bibliometrik itu bisa lebih mudah ya. Kurang lebih tadi begitu. Nah, ini satu yang pertama adalah repositori kita misalnya. Jadi repositori kita itu hendaknya secara lengkap, komprehensif semua ya, komprehensif semua publikasi-publikasi yang ada pada perguruan tinggi tersebut, itu data-data bibliografinya ada semua di repositori kita. Kemudian apalagi ya? Begitu juga dengan jurnal-jurnal yang ada. Nah, waktu saya melakukan kajian bibliometrik, ada pembimbing saya, kebetulan dia di banyak tulisannya tentang dakwah. Kenapa katanya nama saya tidak ada di situ? Ya, saya tampilkan semua artikel-artikel ya yang terindeks, yang saya sudah panen melalui dengan aplikasi POP. Nah, tidak ada artikelnya. Kenapa tidak ada artikelnya? Ternyata apa namanya, jurnal tempat artikelnya itu diterbitkan tidak terindeks sama Morarev. Sementara basis data saya kan Morarev. Jadi yang sebetulnya jurnal itu adalah jurnal yang ada pada prodi di Fakultas Dakwah. Padahal ini tidak terindeks oleh Morarev. Kenapa tidak terindeks? Karena pengelola jurnalnya itu mereka tidak daftarkan jurnalnya. Nah, mereka tidak daftarkan jurnalnya di Morarev. Seandainya mereka mendaftarkan jurnalnya di Morarev, maka artikel pembimbing saya itu juga bisa terpanen di dalam kajian bibliometrik saya. Jadi dipastikan indeksnya itu terdaftar semua. Ya, publikasi-publikasi itu terdaftar semua atau terindeks semua lembaga pengindeks. Ya. Baik, Kira-kira begitu ya. terima kasih. Terima kasih Dr. Irwan. Begitu, Kartika, apakah ada yang ditanyakan lebih lanjut? Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Kartika atas pertanyaannya. Baik, mungkin kita ke penanya terakhir. Apakah ada yang masih ingin bertanya kepada Dr. Irfan? Tadi ada Dr. Loli tadi, kayaknya mau nanya tadi Dr. Loli. Oh, silakan Dr. Loli. Menyimak Pak Profesor. Wah, ketemu lagi nih dokter, calon profesor kita. Amin. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Baik, sehat, baik. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Dr. Loli? Ya, boleh nih saya simak aja. Saking menarik topiknya ya, Dr. Loli. Iya, saking menariknya jadi terkesima ya. Iya, betul. Salam kenal Bu Lili, Pak Irfan, dan Bapak Ibu semua. Saya Lolita Sari dari UIN Jakarta. Oh, iya. Sudah kenal Bu? Iya, iya. Mungkin yang lainnya belum. Tapi
Tapi hari ini Ibu Dr. Loli kayaknya lagi kalem aja. Iya, Pak, benar. Seru aja. Ya, monggo mungkin yang lainnya. Oh, baik. Mungkin ada yang lain yang ingin Ini bertanya. ini ada mahasiswa saya dari UIN Makassar ini yang lanjut S2, Nuria Hasibuan. Ini mahasiswa saya ini dia S2 di Jogja ini, Pak Prof. Oh, disuruh bertanya aja itu. Sekampung dengan Pak Prof ini. Oh iya. Silakan, Mbak Nuri mau bertanya mungkin? Uh, Dokter Irfan, mungkin dari tadi saya sebenarnya sangat ingin sekali bertanya ya. Oh, silakan Bu, Ada silakan. yang lain karena ini begitu menarik begitu. Baik, kalau kita membawa bibliometrik ini untuk tugas akhir mahasiswa, khususnya mungkin ya mereka yang masih pada S1 begitu, kira-kira teknik apa yang paling mungkin dilakukan begitu di antara mungkin ada bibliocoupling atau co-citation atau citation analysis begitu, Dr. Irwan, yang paling ibaratnya tadi kan Bapak Ahmad Anwar itu bertanya begitu ya, setelah ada display hasil pemetaan oleh Voice Viewer kan ada baiknya juga kita memberikan sentuhan-sentuhan di situ. Nah, kira-kira karena Dr. Irfan tadi memberikan, oh ya, kalau mau memberi sentuhan atau bumbu tentu harus memiliki pengetahuan yang lebih. Nah, di posisi bahwa mereka masih mahasiswa S1, mungkin teknik analisis mana yang ya boleh tanda kutipnya dibilang mudah begitu untuk mereka bisa membaca itu dan menerjemahkan dari versi pandang mereka. Begitu Dr. Irfan, mungkin pertanyaan dari saya. Oh iya, baik. Jadi untuk level S1 sebetulnya semuanya sebetulnya mereka bisa ya. Eh, jadi misalnya kalau dari segi pemetaan sainsnya itu mereka juga bisa petakan sainsnya, tetapi mungkin kita tidak menuntut mereka untuk memberikan komentar terhadap hasil pemetaan sains itu sendiri. Eh, karena dalam kajian bibliometrik sebetulnya tidak mengharuskan untuk memberikan komentar. Cuma rasanya kalau tidak ada komentar dari hasil pemetaan itu bagaimana ya, agak hambar juga rasanya. Jadi kita harus memberikan diskusi ya terhadap hasil pemetaan itu. Kemudian yang paling lazim untuk digunakan adalah citation analysis. Jadi analisis citasi. Analisis citasi ini lebih memetakan kepada siapa karya yang paling sering dikutip, kemudian siapa pengarang yang paling sering dikutip, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, tapi sekali lagi bahwa karya atau penulis yang paling sering dikutip itu eh, bukan final ya, bukan final untuk mengatakan bahwa karya atau eh, penulis tersebut adalah mereka yang paling otoritatif atau mereka yang paling karya tersebut adalah karya yang paling berkualitas dalam bidang tersebut. Itu tidak serta-merta kita harus sampai pada final konklusi bahwa itulah publikasi yang paling berkualitas atau paling otoritatif dalam disiplin ilmu tersebut. Kita cuma hanya bisa menyampaikan bahwa karya-karya tersebut merupakan karya yang paling sering dimanfaatkan oleh orang. Jadi kita mencoba untuk menghindari bahwa
itu adalah karya yang paling otoritatif, itu merupakan penulis yang paling berkompeten, karena ada kalanya suatu karya paling sering dikutip karena sesungguhnya itu karya tersebut ruang lingkupnya sangat umum. Misalnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu hampir semua di setiap disertasi, di setiap tesis dan seterusnya itu selalu dikutip. Nah, terus apakah kita menganggap bahwa karya tersebut adalah karya yang paling otoritatif dalam disiplin ilmu itu? Masih dalam tanda kutip. Nah, biasa juga atau apakah kita bisa serta-merta mengatakan bahwa karya itu merupakan karya yang sangat berkualitas? Belum bisa kita sampai pada final konklusi seperti itu. Kita hanya bisa mengatakan bahwa inilah yang paling banyak digunakan. Nah, seringkali juga ada suatu karya yang berkualitas tapi jarang dikutip, itu disebabkan karena karya tersebut sifatnya sangat spesifik, sehingga jumlah kutipan yang diperoleh itu tentu saja tidak sama banyaknya dengan jumlah kutipan yang diperoleh oleh suatu karya yang sangat umum. Jadi jumlah kutipan tidak serta-merta menunjukkan kualitas atau otoritatif suatu karya atau seseorang. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Dr. Irfan. Memang menarik sekali kalau membahas biblio, cakupannya begitu luas dan apa yang ingin dibahas begitu banyak begitu ya. Baik, bagi peserta silakan mungkin bisa mengisi link presensi yang ada di chat room, atau mungkin masih ada yang ingin bertanya. Mungkin kita masih memiliki 5 menit ke depan sembari mengisi presensi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya dari teman-teman? Tinggal 5 menit lagi ya. Inje, Prof. Oke, kalau masih ada nggak? Kalau nggak nanti saya mau sedikit ini berikan Silakan. komentar ya. Sepertinya di chat room juga tidak ada yang bertanya, Prof. Tidak ada Mungkin, ya. Oke. Silakan. Oke, bisa ya, Bu Moderator ya. Monggo, silakan, Prof. Oke, tadi jadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana sebenarnya pertama pentingnya bibliometrik ya. Izin ya Pak Dr. Irfan. Silakan Pak Prof. Ya. Jadi kita bisa melihat ya, pertama adalah kajian ini adalah merupakan satu kajian penting ya di dalam bidang perpustakaan, dan bahkan mungkin bisa dianggap sebenarnya kajian ini adalah kajian pionir juga ya di bidang perpustakaan yang diawali tadi disampaikan dengan bibliographical statistik gitu ya, yang kemudian dikembangkan ya. Akhirnya webometri macam itu kan belakangan semua itu ya, tapi bibliometrical statistik itu dari awal sejak ada perpustakaan ya dikelola secara profesional itu. Namun memang itu tampak sekali ya kelemahannya ketika tadi disampaikan sendiri oleh Pak Dr. Irfan ya, bahwa kita akan melihat bagaimana otoritasi ataupun apa namanya tadi istilahnya, jadi keunggulan dari sebuah karya itu ternyata juga tidak bisa menentukan ya to some extent ya. Tapi itulah saya kira jadi seorang ilmuwan kan, teman-teman yang ikut di sini kan ilmuwan ataupun mengarah ke sana ya. Jadi mengarah ke sana ya, semua teori-teori dalam ilmu pengetahuan itu enggak ada yang 100% atau bahkan 90% itu betul-betul bisa menjamin apa yang diinginkan ya. Makanya ada margin of error ya. Dan disitulah keilmiahan sebenarnya
adanya pengakuan kelemahan itu, maka disitulah salah satu bentuk dari keilmiahannya, ya. Kalau nggak mengakui gitu ya dogmatik gitu kan. Nah, jadi sebuah pendekatan yang akan kita gunakan itu juga perlu kita tunjukkan kelemahan-kelemahannya sebagai satu kritik, satu bentuk kritik teoritiknya, terutama ketika kita akan mengkaji karya-karya ilmiah, ya. Sehingga nanti pembaca juga nanti tidak melihatnya sebagai hasilnya sebagai sebuah dogma gitu kan, sebagai sebuah hasil yang dipegangi 100%, ya itu untuk mencegah ke arah sana, sehingga nanti pembaca-pembaca, para akademisi yang lainnya juga nanti akan melihat, ya dia akan melakukan eksplorasi lanjutan karena terdapat berbagai kelemahan-kelemahan, ya. Tapi kelemahan-kelemahan itu bisa ditutupi kan dengan tahu kelemahannya, maka tentu peneliti tadi atau penulis akan melakukan mengantisipasi di mana letak kelemahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira memang ya kalau saya tadi mengikuti dari awal itu ini suatu pendekatan konseptual yang memang masih bersifat teknis, ya. Jadi pada level pertama, ya. Pada level pertama mungkin tadi saya kira sudah disampaikan tadi juga Dr. Irfan tadi bahwa memang perlu ada sentuhan-sentuhan. Tetapi saya kira sebagai ini awal, ya, ini saya kira perlu kita kuasai dulu gitu kan. Kita kuasai dulu terutama kalau di level 1. Kalau level S2 saya kira sudah mulai harus beranjak sedikit, ya. Sudah harus beranjak sedikit, ya, untuk melihat, memberikan sentuhan, memberikan interpretasi what is behind, ya, dari hasil itu. Nah, kalau orang bicara what is behind itu nanti salah satu teori atau konsep yang kita gunakan itu CDA, ya, Critical Discourse Analysis itu nanti saya kira bisa, dan nanti bisa tergantung levelnya. Kalau S1 ya mungkin penguatan dulu di pendekatan bibliometrinya sendiri. Nanti kalau di S2 sudah mulai sedikit masuk, S3 harus utuh gitu. Jadi kritik CDA-nya itu harus, ya, karena untuk menyentuh itu kan tentu ada what is behind, ya. Pertama sudah teks itu secara level pertama udah kelihatan, kemudian nanti interaksi, ya, yang terjadi di dalam proses melahirkan karya-karya ilmiah itu, kemudian nanti yang kedua konteks, ya, yang disampaikan tadi, ya, Dr. Irfan tadi, tentu banyak, ya, banyak sesuatu yang kenapa dia banyak dikutip gitu kan, apa karena hanya metodologi tadi, atau mungkin kenapa tidak dikutip, tentu banyak hal itu, banyak hal yang terjadi, ya. Nah mungkin kesan saya ini luar biasa, ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Irfan, ini memberikan refreshment, ya, of thought, ya, untuk ini satu pendekatan. Saya kira teman-teman yang ikut, ya, itu tadi perlu, itu saya kira perlu memahami tahapan, ya, step-stepnya itu untuk sampai pada bagaimana melahirkan tadi melahirkan satu hasil, ya, yang salah satunya itu tadi kalau tadi lebih gampang, ya, dengan Fosfure. Kalau udah ngerti tadi itu enak banget itu, saya lihat tahapannya itu memudahkan itu. Yang penting tahapan-tahapannya, dan materinya udah dikirimkan, ya, ke sudah di kolom chat, ke link, ya. Tolong nanti, ya, teman-teman udah bisa mempelajari itu. Jadi step-step itu kan kelihatan sekali itu, ya, tinggal diterapkan. Jadi supaya betul-betul punya perspektif, ya, yang lain dari yang sebelumnya, ya, yang sudah terbiasa dengan bibliometrik, ya, mungkin sudah bisa melangkah ke
behind ya, what is behind dari hasil itu. Dan yang belum ya, terutama teman-teman S1 ya, coba jangan pendekatan-pendekatan yang sudah banyak dilakukan, coba juga ini ya, karena sekarang lagi booming ya, kita jangan sampai orang sudah ramai tapi kita tidak ngapa-ngapain ya. Jadi harus menunjukkan bahwa kita juga dulu kayak misalnya Lipkol dulu itu pas ditulis orang jadi buku baru jadi booming. Nah sekarang ini juga kita kesini lagi ya. Padahal kalau kita lihat perpustakaan kan dari dulu sebenarnya ya, Pak Dr. Irfan ya. Iya, inisiator kalau menurut saya ya, pionir kan, pionir. Untuk metrik-metrik ini gitu kan. Tapi waktu itu kan belum ada yang ngolah dengan komputer kan, masih pakai masih manual gitu kan, masih manual itu. Oke, saya mungkin itu dari saya, moderator, maaf mungkin lebih dari 5 menit. Ya. Terima kasih Prof. Nurdin. Terima kasih banyak atas semacam kesimpulan dan mungkin penegasan atas apa yang kita bahas pada sesi Biweekly pada tanggal 6 Oktober kali ini. Baik, mungkin apakah Dr. Irfan masih ingin menyampaikan sepatah dua patah kata atau mungkin kesimpulan atau semacamnya, atau dirasa cukup? Sumangga. Closing statement saya ya, saya merasa senang ya, saya berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi melalui dengan Biweekly Forum ya, Biweekly Forum yang merupakan program rutin dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Yogyakarta. Itu aja barangkali, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Irfan. Kami juga berterima kasih kepada Dr. Irfan atas materinya hari ini, sungguh sangat menarik, dan seperti tadi disampaikan Prof. Nurdin, banyak refreshment ya, banyak kemudian insight yang bisa kami selaku panitia ataupun peserta yang hadir ambil. Baik, forum ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya haturkan terima kasih banyak kepada beliau, Bapak Ubaidillah, Prof. Nurdin selaku Kaprodi, kemudian juga Dr. Irfan selaku narasumber, dan juga semua peserta yang sudah hadir dan menyemarakkan kegiatan Biweekly pada sesi kali ini. Saya cukupkan dan saya haturkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Irfan. Alhamdulillah.